Oke, selamat pagi kepada semua siswa kelas 12. Kali ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik. Ya, jadi rangkaian arus bolak-balik itu memiliki beberapa besaran. Yang pertama itu adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik itu adalah arus yang besarnya selalu berubah-ubah secara periodik. Kemudian yang kedua, tegangan bolak-balik adalah tegangan yang besarnya selalu berubah-ubah secara periodik. Alat yang menghasilkan tegangan bolak-balik itu namanya adalah generator arus bolak-balik atau generator AC. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa generator itu adalah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, atau energi gerak menjadi energi listrik. Gambar dari generator seperti ini, ya, gambar sederhana dari sebuah generator. Terdiri atas magnet, kemudian di sini ada koilnya, kemudian ada brushnya, kemudian ada ringnya, kemudian dia akan berputar menghasilkan energi listrik. Di sini dikatakan bahwa generator AC bekerja dengan prinsip dasar induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan juga rotor. Kalau dia bergerak semakin cepat, maka tegangan yang dihasilkan atau voltase ya, bukan voltase yang dihasilkan itu adalah besar. Demikian juga dengan sebaliknya. Besarnya gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh sebuah generator itu dirumuskan dengan GGL sama dengan NBA omega sin omega T. Atau GGL itu sama dengan GGL maksimum sin omega T. Atau V sama dengan VM sin omega T. Ini besarnya, gaya gerak listriknya ini. Ya, jadi di sini ada penjelasannya ya untuk generator. Oke, next ya. Jadi harus bolak-balik selalu mempunyai nilai puncak gelombang atas dan puncak gelombang bawah. Dia akan menghasilkan satu gelombang penuh. Jadi nilai puncak ke puncak itu namanya adalah peak to peak. Ya. Oke, ini adalah puncak gelombang atas dari titik 0 ke atas dan puncak gelombang bawah dari titik 0 ke bawah ini. Jadi dia satu gelombang itu ya gini dia. Satu puncak satu lembah. Kemudian yang kedua adalah tentang nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Jadi kalau dikatakan nilai efektif itu adalah nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter. Sedangkan nilai maksimum itu adalah nilai yang ditunjukkan oleh oscilloscope. Jadi besarnya nilai maksimum itu, tegangan maksimum itu sama dengan tegangan efektif kalikan dengan akar 2. Kuat arus maksimum itu adalah kuat arus efektif kalikan dengan akar 2. Tegangan rata-rata itu adalah 2 kali tegangan maksimum dibagi V. Dan kuat arus rata-rata itu adalah 2 kali arus maksimum dibagi dengan V. Di sini ada beberapa keterangannya. Bisa dibaca ya, Nak. Oke, next. Soal pertama, suatu generator memiliki lilitan 2000 berputar dengan 100 Hz dan sudut fase 30 derajat. Berapakah nilai dari gaya gerak listrik dari generator tersebut? Oke, langsung aja kita jawab nilai dari GGL-nya. Ya, Nak. Jadi GGL-nya itu sama dengan NBA omega sin omega T. N-nya 2 kali 10 pangkat 3 lilitan. Nanti satuannya kalian tulis aja ya, karena nggak muat ini kepanjangan nanti. Kemudian dikalikan dengan 2 Tesla, dikalikan dengan 4 cm. Kalikan dengan omega 2V kali frekuensi. Nah, ini omega ini, Nak, ya. Ini omega ini. 2V kali frekuensi. Kalikan dengan sin omega T.
sin omega T, ini omega kali T ini sama lah ini dengan theta. Berarti sin 30 derajat. Oke, kita tinggal kalikan 2 kali 2, 4 kali 4, 16 kali 2 sama dengan 32. Pi ya, kali 10 pangkat 3 kurang 4 min 1 ya nak, tambah 2, 1. Sin 30 kan setengah kan, berarti 16 pi kali 10 pangkat 1 volt. Atau kalau kita buat dalam notasi ilmiah, 1,6 pi kali 10 pangkat 2 volt. Itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut, next ya. Tentukan tegangan efektif dan frekuensi tegangannya dari persamaan ini. Oke. Jadi, langsung aja untuk soal seperti ini, gampang ini. Nak. Kita cari berapa nilai dari tegangan efektifnya. Tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum kita bagi akar 2. 60 akar 2 dibagi akar 2. 60 volt. Kemudian frekuensinya itu sama dengan omega dibagi 2 V. Omeganya ini nak. Berarti 30 dibagi 2 V. Karena kan rumus dari V itu sama dengan Vm sin omega T. Jadi omeganya dari sini diambil. Ya, itu soal nomor 2. Nomor 3, ditanya di sini berapa tegangan efektif yang bekerja pada lampu. Jadi kita cari dulu berapa nilai dari tegangannya, kan persamaan tegangannya. Jadi persamaan tegangannya itu sama dengan I kalikan dengan R gitu ya nak ya. I sama dengan 2 akar 2 sin omega T. Kalikan dengan 12 ohm. Berarti 2 akar 2 kali 12 itu adalah 24 akar 2 kan nak? Sin omega T. Jadi nilai dari V efektifnya itu adalah V maksimum kita bagi akar 2. Ini kan sama dengan V maksimum sin omega T. Kita tinggal bagikan 24 akar 2 dibagi dengan akar 2. Ya, jadi nilai dari V efektifnya itu adalah 24 volt. Kemudian kita beralih kepada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama adalah resistor. Pada suatu resistor, dialiri arus bolak-balik akan dihasilkan bentuk grafiknya seperti ini. Ini adalah bentuk grafik dari tegangannya. Kemudian ini bentuk grafik dari kuat arusnya. Jadi kalau kita mau mencari berapa nilai dari tegangannya, berarti V sama dengan I maksimum kalikan dengan R. Kalau kita mau mencari berapa nilai dayanya, maka I kuadrat R. I-nya itu adalah I maksimum sin omega T. Kita kuadratkan, kita kalikan dengan R. Ya, contohnya ini, sebuah lampu mempunyai spesifikasi 100 watt 120 volt. Dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan tegangan efektif 120 volt. Tentukan besar nilai hambatan pada lampu, beda tegangan, dan juga arusnya. Oke, untuk mendapatkan dayanya itu adalah tegangan kuadrat dibagi R. Jadi R itu sama dengan tegangan kuadrat dibagi dengan P. Tegangannya kan 120 tadi kena, kuadrat dibagi dengan 100, berarti 144. Kemudian tegangan maksimumnya itu adalah tegangan efektif kita kalikan dengan akar 2. Tegangan efektifnya tadi kan 120 ini kan nak, kita kali dengan akar 2, berarti hasilnya 170 volt. Jadi beda tegangan maksimum sumber antara 170 volt sampai dengan ke min 170. Artinya 170 ke atas, 170 ke bawah. Kemudian berapa nilai dari daya efektif? Daya efektif itu adalah kuat arus efektif
kita kalikan dengan tegangan efektif. Jadi kuota arus efektif itu sama dengan daya efektif dibagi dengan tegangan efektif. Ya, jadi kita masukkan dayanya, masukkan 100 ya kan, ini tadi kan 100, kita bagi dengan tegangan efektif. Ini. Bagi akar 2 dulu, 170 dibagi akar 2, di 120. Ini nak, atau kalian nggak tahu ya, ini caranya ini. Ini kan, kita mau mencari berapa nilai tegangan efektifnya kan nak. Nah ini kan sebenarnya sudah ada kan, 120 kan, yang ini. Nah, bagikan aja. Ya, jadi kalaupun kalian misalnya penasaran, V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi akar 2 gitu. V maksimumnya itu kan 170 bagi akar 2. Sama juga 120 volt juga. Ya, seandainya penasaran mencari nilai V efektif. Tapi kan sudah ada di sini kan. Oke lah. Kemudian yang kelima, diketahui bahwa arus listrik searah DC sebesar 3 ampere yang mengalir melewati suatu resistor menghasilkan daya listrik sebesar W. Kalau digunakan arus bolak-balik AC dengan nilai puncak sebesar 3 ampere. Tentukan daya yang dihasilkannya sekarang. Gitu. Oke, kalau dia DC kan 3 miliampere. Jadi I maksimumnya 3 miliampere gitu. Jadi I efektifnya 3 dibagi akar 2 gitu kan. Nah, kemudian daya efektifnya adalah I kuadrat R. Berarti kita bagilah ini. 3 dibagi akar 2 kuadrat. Kita bandingkan dengan awalnya tadi 3 kan. Berarti dayanya sekarang menjadi W dibagi 2. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat dari sini. Nah. Ini ya. Tapi saya yakin bisa lah kalian jawab ini. Masih matematika sederhana ini kan. Ini daya efektif dibagi W karena sama dengan, ini kita coret 1 per akar 2 gitu kan nak, kuadrat. Maka nilai dari daya efektifnya itu sama dengan W dibagi akar 2 kuadrat. 2. Makanya dapat ini. Ya, ngerti lah ya. Oke. Yang ketiga adalah tentang induktor. Yang kedua ini ya, induktor. Nanti yang ketiga kapasitor. Jadi sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik akan memiliki hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif. Hambatan itu bergantung pada frekuensi sudut arus dan tegangan dalam rangkaian. Jadi ini adalah rangkaian dari sebuah induktor. Jadi saya mau tekankan di sini, kalau kita mau mencari berapa nilai dari reaktansi induktifnya, XL ya nak ya. XL itu nak, XL itu dirumuskan dengan omega kali L. Ini ya. Jadi XL ini apa sebenarnya Pak? XL ini adalah reaktansi. Reaktansi dari apa? Induktor atau induktif. Yang dirumuskan dengan omega L. Mau dipanjangi lagi bisa 2V kali F. Ya, oke. Jadi kalau kita mau mencari berapa nilai VL, itu sama dengan efektif kalikan dengan XL. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan nilai VL-nya ini, nak, nah ini sama dengan I efektif kalikan dengan XL omega L. Berarti I efektif dikalikan dengan XL omega L 2VF L. Gitu dia. Ya. Oke. Ini ditulis saja ya nak ya, yang penting juga ini. Oke, next nomor 6. Sebuah induktor memiliki nilai indukansi ini 100 mH dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik dengan maksimum tanya berapa kuota arus maksimum. Oke, kita jawab dulu ini ya. Nah, ini dulu kita jawab. Langsung jawab. L-nya di situ adalah 100 mH. 100 mH. Berarti kalau dia 100 mH itu adalah 10 pangkat negatif 1 Henry gitu ya nak ya. Kemudian tegangan maksimumnya itu sama dengan 50 volt.
dan frekuensinya sama dengan 50 Hz. Ditanyakan di situ adalah berapa kuat arus maksimumnya. Udah, langsung aja kita cari nilai dari XL ya nak ya. XL itu kan omega L gitu kan. Omega L itu adalah 2V kali F, kalikan dengan L gitu. Berarti 2V kali F. F-nya, oh ini tadi kan nak 50 ya. Hertz kan, kalikan dengan L-nya 10 pangkat negatif 1. Berarti ini XL-nya 10V gitu. Pas nih itu kan? Iya, pas. Ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan nilai dari kuat arus maksimumnya itu sama dengan tegangan maksimum kita bagi dengan XL gitu nak. Tegangan maksimumnya itu adalah 50 volt ya dibagi 10 V. Berarti 5 per V. Ya, jadi kuat arus maksimumnya itu adalah 5 per V ampere. Tulis dulu ya. Oke, next. Yang terakhir itu adalah kapasitor dalam rangkaian AC. Sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik akan memiliki karakter yang sama ketika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, yaitu untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Skemanya seperti gambar, seperti pola ini ya. Bahwa nilai dari VC itu adalah Q per C, maka VC-nya itu adalah IM cos omega T per omega C. Ya. Oke, yang penting di sini adalah tentang reaktansi kapasitif. Jadi reaktansi kapasitif ini adalah XC ya nak ya, dirumuskan dengan 1 per omega C. Jadi kalau kita mau mencari berapa nilai dari VC, tegangan pada kapasitor, yaitu I efektif kali XC. Ya, contoh ini nak, soalnya, oh di sini ditanya berapa arus efektifnya ya. Nah, jadi yang diketahui di dalam soal itu adalah, kita buat dulu ya, yang diketahui ya. Tegangan maksimumnya kan, tegangan maksimumnya sama dengan 50 volt, kemudian C-nya sama dengan 100 mikrofarad, frekuensinya sama dengan 50 Hz ya nak ya. Tentukanlah berapa nilai dari arus efektifnya. Tadi kan menentukan XC dulu kita nak. XC itu XC sama dengan 1 per omega C gitu ya. Berarti XC itu sama dengan 1 per 2V kali F kali C gitu. Berarti 1 per 2V, F-nya kan ini 50 Hz. Kalikan dulu dengan 50. Waduh. Kalikan dengan 50. Kalikan dengan, ini kan 100 mikrofarad, ganti jadi farad. Gitu. Berarti ini 1 per V kali 10 pangkat minus 2 gitu ya nak ya. Pasnya itu ya. 10 pangkat 2 dibagi V. Itulah XC-nya. Kemudian kita cari berapa nilai I maksimumnya. Sama dengan V maksimum kita bagi dengan XC. V maksimumnya adalah 50 dibagi dengan XC-nya 100. Ini 100 tadi anak ya. 100 dibagi V. Setengah ya nak ya. Setengah V. Setengah V lah nilai dari arus maksimumnya. Nah, baru nanti kalian carilah berapa nilai efektifnya. Sama dengan I maksimum kita bagi dengan akar 2 gitu. Nanti bagi lagi ya. Oke, inilah jawabannya tadi anak ya.